Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini materi kita yaitu tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, apa saja faktor-faktor tersebut? Mari kita lihat. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu berasal dari dalam diri tumbuhan tersebut. Sedangkan faktor eksternal itu berasal dari luar. Nah, faktor internal itu terdiri dari dua macam, yaitu gen dan hormon. Lalu kalau faktor eksternal itu terdiri dari nutrisi, kemudian air, pH, kadar garam, oksigen, cahaya, suhu, kelembapan, gravitasi, sentuhan, kemudian ada juga organisme parasit dan herbivora. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, mari kita kaji lagi. Nah, untuk faktor internal. Faktor internal itu terdiri dari dua ya, gen dan hormon. Nah, gen itu berfungsi mengatur reaksi kimia dalam sel, terutama reaksi sintesis protein dan enzim, sehingga mempengaruhi bentuk dan ukuran tumbuhan. Sedangkan hormon itu berfungsi dalam memacu pertumbuhan, pembelahan, pemanjangan sel, tetapi ada pula hormon yang bekerja menghambat pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan itu disebut juga dengan fitohormon. Hormon pertumbuhan itu ada banyak macamnya. Yang pertama yaitu auksin. Fungsi auksin pada tumbuhan yaitu yang pertama, memacu pertumbuhan memanjang pada tunas dan akar. Lalu kedua, menyebabkan diferensiasi sel menjadi xilem sehingga meningkatkan transportasi garam mineral dan air dari tanah menuju ke daun. Nah, untuk fungsi yang ketiga, merangsang pembentukan pembuluh floem dan xilem. Lalu fungsi yang keempat, merangsang aktivitas kambium. Nah, fungsi yang kelima dari auksin yaitu merangsang pembengkokan batang. Lalu yang keenam, merangsang pembentukan akar lateral atau akar samping. Nah, fungsi yang ketujuh yaitu merangsang perkembangan bunga dan buah. Fungsi yang kedelapan itu digunakan dalam pembuatan buah tanpa biji atau disebut juga dengan partenokarpi. Nah, hormon pertumbuhan berikutnya yaitu giberelin. Fungsi dari giberelin pada tumbuhan yang pertama yaitu memacu pemanjangan dan pembelahan sel. Lalu yang kedua, memacu perkembangan embrio pada perkecambahan. Lalu fungsi ketiga, mengakhiri dormansi pada biji dan kuncup ketiak batang. Lalu yang keempat, fungsinya adalah merangsang pertumbuhan bunga lebih awal. Nah, yang kelima fungsinya yaitu memperbesar ukuran buah. Lalu yang keenam, berperan dalam pembentukan buah tanpa biji atau disebut juga dengan partenokarpi. Nah, fungsi yang ketujuh dari giberelin yaitu merangsang pembentukan saluran polen atau bulu serbuk sari. Oke, untuk hormon berikutnya yaitu gas etilen. Nah, gas etilen ini berfungsi untuk yang pertama, mempercepat proses pematangan buah. Lalu yang kedua, berperan dalam pengguguran daun. Nah, fungsi yang ketiga, kombinasi etilen dengan auksin itu dapat memacu pembentukan bunga. Nah, yang keempat, fungsinya adalah merangsang pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh. Oke, berikutnya hormon asam absisat. Nah, fungsi dari asam absisat ini pada tumbuhan yang pertama yaitu menghambat pertumbuhan. Lalu yang kedua, menyebabkan dormansi biji dan tunas. Nah, yang ketiga, menyebabkan kematian pada sel, organ, atau individu. Nah, fungsi yang keempat yaitu menyebabkan absisi atau gugurnya daun. Oke, berikutnya hormon sitokinin.
Nah, fungsi dari sitokinin pada tumbuhan itu ada banyak ya. Yang pertama yaitu menghambat penuaan pada organ tanaman. Lalu yang kedua, merangsang sintesis RNA dan protein. Nah, fungsi yang ketiga, merangsang bersama dengan auksin itu merangsang pembelahan sel. Untuk yang keempat, fungsinya memacu perkembangan akar dan tunas pada kultur jaringan. Lalu, fungsi yang kelima, menunda pengguguran daun, bunga, dan buah dengan cara meningkatkan pengiriman makanan ke organ tersebut. Nah, untuk yang keenam, fungsinya yaitu mengatur pembentukan bunga dan buah. Nah, fungsi yang ketujuh, merangsang pembentukan tunas aksila yang menghasilkan percabangan lateral. Nah, kedelapan fungsinya yaitu menghambat dominansi apikal oleh auksin. Oke, untuk fungsi yang kesembilan yaitu membuat buah tanpa biji atau parthenokarpi. Hormon berikutnya yaitu kalin. Nah, kalin ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu filokalin. Filokalin itu berfungsi memacu pembentukan daun. Kemudian ada kaulokalin, itu berfungsi memacu pembentukan batang. Lalu rizokalin. Rizokalin ini berfungsi untuk memacu pembentukan akar. Nah, antokalin itu berfungsi untuk memacu pembentukan bunga. Oke, filo itu artinya daun ya. Kaulo itu batang, rizo itu akar, anto itu bunga. Nah, sedangkan kalin itu adalah hormonnya. Oke, untuk berikutnya yaitu hormon asam traumalin. Asam traumalin ini berfungsi memacu pembelahan sel pada bagian tumbuhan yang mengalami luka atau tersayat. Oke, itu tadi untuk faktor internal. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar tubuh tumbuhan tersebut. Yang pertama, faktor eksternalnya adalah nutrisi. Nah, nutrisi atau makanan. Jadi yang namanya makhluk hidup itu pasti butuh nutrisi. Begitu juga dengan tumbuhan. Nah, nutrisi itu diperlukan oleh tumbuhan untuk proses metabolisme. Kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan atau menghasilkan bunga dan buah. Nah, nutrisi pada tumbuhan itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu unsur makro. Lalu yang kedua unsur mikro. Unsur makro berarti dia itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan unsur mikro itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, apa saja yang termasuk unsur makro? Ada karbon, kemudian ada hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur, kalium, kalsium, magnesium. Kemudian unsur mikro. Nah, unsur mikro ini ada Fe, B, Mn, Mo, Zn atau zinc ya, Cu itu atau tembaga, kemudian Co itu kobalt, Ni nikel, klor. Nah, itu unsur-unsur mikro pada tumbuhan. Nah, ini bisa dilihat ya, ini ada 2 macam buah tomat. Nah, yang ini buah tomatnya itu bagus, bulat sempurna. Nah, sedangkan yang ini itu buah tomatnya itu tidak bulat sempurna ya. Ini ada hitam-hitamnya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini karena faktor nutrisi. Kalau yang bagus seperti ini itu untuk kebutuhan kalsiumnya itu cukup, sudah terpenuhi dengan baik. Sedangkan ini yang ada hitam-hitamnya ini ya itu karena kekurangan kalsium. Nah, jadi kebutuhan nutrisi pada tumbuhan itu juga harus terpenuhi dengan baik, harus cukup. Kalau kekurangan itu akan menyebabkan ya pertumbuhannya itu menjadi tidak sempurna. Nah, faktor eksternal yang kedua yaitu cahaya. Nah, cahaya ini itu diperlukan untuk fotoperiodisme. Apa itu fotoperiodisme? Fotoperiodisme itu adalah respon tumbuhan ya terhadap panjang penyinaran. Nah, respon tumbuhan tersebut itu dapat berupa masa dormansi, kemudian kemampuan berbunga, pertumbuhan, dan perkembangan akar, serta kegiatan reproduksi tumbuhan. Nah, respon
tersebut ya, respon tersebut dikendalikan oleh pigmen yang bernama fitokrom. Nah, fotoperiodisme itu terbagi menjadi 3 macam atau 3 kelompok ya, berdasarkan dari panjang penyinarannya. Yang pertama yaitu tumbuhan berhari pendek, short day plant. Nah, untuk tumbuhan berhari pendek ini biasanya berbunga jika panjang penyinaran lebih pendek daripada periode kritis atau gelap, atau periode gelap itu lebih panjang daripada periode terang. Nah, tumbuhan yang mengalami short day plant atau berhari pendek itu adalah contohnya ubi jalar, kemudian kopi, tembakau, stroberi, aster, dahlia, bunga krisan. Lalu yang kedua, tumbuhan berhari panjang atau long day plant. Nah, ciri-cirinya yaitu berbunga jika panjang penyinaran lebih panjang daripada periode kritis atau gelap, atau bisa juga atau istilah lainnya, periode terang itu lebih panjang daripada periode gelap. Nah, tumbuhan yang berhari panjang yaitu gandum, bayam, beet, kol, loba, selada, oat, barley. Lalu yang ketiga, tumbuhan berhari netral atau neutral day plant. Nah, kalau tumbuhan berhari netral itu tidak bergantung pada panjang penyinaran untuk berbunga, dan akan berbunga jika sudah mencapai tahap pematangan tertentu. Nah, contoh tumbuhannya yaitu mawar, kemudian bunga matahari, tomat, jagung, padi, lada, pepaya, lalu bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa ya, buncis, mentimun, kacang polong, kapas. Nah, ini untuk jenis-jenis tumbuhan berhari pendek, berhari panjang, dan berhari netral. Selanjutnya faktor eksternal berikutnya yaitu air. Nah, air itu merupakan pelarut zat yang diperlukan oleh tumbuhan. Air juga merupakan bahan dasar untuk reaksi biokimia. Air itu sebagai medium berlangsungnya reaksi metabolisme. Nah, air juga menjaga tekanan turgor dinding sel dan agar tidak kekeringan. Air itu berperan dalam proses transportasi unsur hara dari tanah ke daun. Nah, air juga berperan mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Air itu untuk proses transpirasi dan fotosintesis. Nah, ini peran dari air. Kemudian pH ya. Nah, berikutnya pH itu derajat keasaman. Nah, pH yang terlalu asam itu akan merusak klorofil sehingga mengganggu proses fotosintesis. Pada bunga hortensia, pH itu akan mempengaruhi warna bunga. Seperti yang terlihat ini, bunga hortensia itu ada yang berwarna biru, kemudian ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah muda atau pink. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan warna seperti ini? Nah, ini karena adanya pengaruh dari pH. Nah, jika pH-nya itu asam, kurang dari 7, maka tanaman hortensia itu akan berbunga biru. Namun jika hortensia itu ditanam pada kondisi yang netral ya, pada pH yang netral yaitu 7, maka akan menghasilkan bunga yang berwarna putih. Jika hortensia itu ditanam dalam kondisi pH basa lebih dari 7, maka akan menghasilkan warna bunga merah muda atau pink. Nah, untuk faktor eksternal berikutnya yaitu kadar garam. Kadar garam yang terlalu tinggi menyebabkan sel tumbuhan mengalami plasmolisis, sehingga tidak dapat bertahan hidup kecuali tumbuhan halofit seperti mangrove. Lalu berikutnya faktor eksternalnya adalah oksigen. Kekurangan oksigen akan merangsang produksi hormon etilen yang menyebabkan sel mengalami penuaan dan kematian. Solusinya bisa dilakukan dengan penggemburan tanah secara berkala atau mengatur jumlah air selama penyiraman. Lalu berikutnya yaitu suhu. Tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada suhu yang optimum
yaitu pada kisaran 10 sampai 38 derajat Celcius, serta tidak dapat hidup pada suhu di bawah 0 derajat Celcius dan di atas 40 derajat Celcius. Selanjutnya, faktor eksternal berikutnya yaitu kelembapan. Nah, kelembapan udara yang terlalu tinggi akan menghambat proses transpirasi, sehingga pengangkutan air dan garam mineral akan berjalan lambat, sehingga proses fotosintesis pun juga lambat. Nah, berikutnya yaitu gravitasi. Pertumbuhan akar menunjukkan respon gravitasi positif. Nah, sedangkan pertumbuhan tunas itu menunjukkan respon gravitasi negatif. Karena berlawanan arah ya. Gravitasi itu kan di pusat bumi. Lalu sentuhan. Sentuhan itu akan menghambat pertumbuhan sel sehingga menyebabkan perbedaan pertumbuhan antara tumbuhan yang terkena sentuhan dan tidak terkena sentuhan. Nah, berikutnya yaitu organisme parasit dan herbivora. Organisme parasit yang berupa jamur, virus, bakteri itu menyebabkan penyakit. Dan herbivora itu contohnya ulat, belalang, kumbang itu dapat memakan daun-daun tanaman yang kemudian akan menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sekian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.